yang bertemakan cerita Kampungku Sayang episode yang ke-12. Untuk makluman KK Donmin dengan KK Adil, podcast sebelum itu pernah diadakan di Muka, di Kapit, dan di Gedong. Untuk makluman kita juga, podcast itu bertujuan untuk memberi peluang kepada community untuk menceritakan apa yang menarik di tempat-tempat setidaknya seperti budaya, bahasa, tempat-tempat menarik, tempat pelajaran dan sebagainya lah. Dan tentu kami akan mendengar perkongsian daripada KK Amil dan KK Nobin berkenaan dengan apa yang menarik terdapat di kampung halaman kita dengan di daerah dulu khususnya. Tapi sebelumnya kami akan mendengar sedikit perkongsian mengenai latar belakang kita, bermula dari KK Amil. Oke, terima kasih atas kesempatan ini memberikan kepada saya. KK Amil di sini lahir pada tahun 1994. Mula menjawab jabatan sebagai ketua kaum pada 2008 dan saya adalah ketua kaum yang ke-7 di kampung Sumatera. Dan pendidikan saya cuma menengah rendah dan sudah beristri anak satu dan menetap di kampus Papua dan sememangnya lahir di kampus Papua. Terima kasih. Oke, sebelum kita jadi ketua kampung, apa pekerjaan? Sebelum jadi ketua kampung saya cuma lah insan biasa, bekerja di beberapa tempat mencari nafkah untuk menjalani kehidupan. Misalnya bekerja di sekitar hidupnya lah. Bekerja sampai ke nelayan. Wah, luas sekali mana? Ya. Oke, KK Nobin boleh perkenalkan diri? Assalamualaikum, terima kasih memberi peluang untuk kita berbincang mengenai perkara yang pertama. Saya KK Nobin Masjidjang, sudah berkawin, mempunyai 5 orang anak. Pendidikan saya sekitar sekolah menengah saja. Mempunyai 5 orang anak bungsu saya masih menuntut di sekolah menengah saya kecil tingkatan 5 sekarang, Netara. Tetapnya juga masih belajar di UPN selama jurusan tutor bahasa tingkat sedang. Saya merasa memang penduduk Sebako ini, asal kelahiran saya memang dilahirkan di kampung Sebako ini. Itulah tempat kelahiran saya. Jadi berterima kasih dengan pihak yang membuat rekaman tempat ini. Ya baiklah, kami mau nanya KK Adil lah. Boleh kita ceritakan sedikit tentang kampung halaman kita? Terima kasih atas soal ini. Jadi kampung Sebako terletak di penjalan Gunung Kue 23 km dari Pekanbaru. Itu adalah Pekan Beran kita di kampung Sebako dan 11 km dari Pekan di Cilesumatera. Jadi kampung Sebako terletak 4 km daripada simpang Jalan Sam. Jadi untuk menuju ke kampung Sebako kita ada 3 buah kampung jiran, yaitu kampung Pau, kampung Lugin, dan kampung Sebako. Dan sekarang kita kampung Sebako telah pun dibagi kepada 2 perbedaan, yaitu Sebako 1 dan Sebako 2. Jadi perbedaan ini sudah dicap pada tahun 2019 saya. Jadi apabila berlakunya perpecahan perbedaan, maka wujudlah kampung Sebako 2 dan sebenarnya sekarang ini meringankan beban kepentugasan sebagai ketua. Jadi berbalik pada cerita kampus Sebako tadi, kampus Sebako dihuni, kampus Sebako 1 sendiri dihuni oleh 428 orang penduduk yang menetap di kampus Sebako, dan kita dihuni juga oleh 110 ketua rumah dan mempunyai 94 buah rumah. Itu adalah kapasiti kampus Sebako. Boleh dikatakan satu kampung yang besar
Ya, di kampung besar. Nah, jadi kami mulainya Keke Normin lah. Apakah yang menarik di kampung kita sebenarnya, dan apakah bangsa dan agama yang dianuti oleh penduduk di kampung Sako? Yang menariknya kami yang di kampung Sako ini merupakan sebenarnya kampung kami ini belum lama ini wujud dibagi kepada dua sebenarnya. Awal mulanya ialah satu kampung merupakan satu kampung bergabung. Kalau tidak silap saya, kampung ini dibagi dua dalam awal tahun 2019. Jadi kejutan dan menarik dia kampung kami ini, saya percaya dia dibahagi oleh karena ditakbir oleh kerjaan, jadi senang untuk takbir ataupun berkemungkinan dia ada cara-cara lain. Kita pun belum tahu lagi apa sebenarnya strategi kerajaan membahagi dia. Sebenarnya awal mulanya kami ingkar untuk dibagi kampung ini pertama kali ya. Kami pun banyak membuatkan bantahan sebelum itu, jadi tidak berjaya, masih diteruskan juga. Jadi sayalah orang yang kedua menjadi PT di kampung ini. Walaupun berat rasanya untuk memikul tanggung jawab itu, tapi akan coba untuk sedaya upaya saya melayani termampu untuk membimbing anak-anak kampung kami. Kampung kami terdapat 63 rumah penduduk. Kampung Sako 2 terdapat 63 rumah penduduk yang dihuni oleh 300 penduduk yang ada di dalam kampung sekarang ini. Jadi saya bangga untuk kampung kami, dan sebab apa, mudah, senang untuk bekerja sama, jadi mudah untuk dibimbing, dibawa ke gotong royong. Jadi sememangnya tanggung jawab itu besar, tapi walaupun besar, walaupun kecil, kita paksa juga kita pikul tanggung jawab demi memajukan kampung sendiri. Mengenai bangsa yang terdapat di kampung kami mempunyai berbilang kaum bangsa juga. Kami ada Selaku, ada Muslim, ada Bidayuh, ada Cina. 4 bangsa, 4 kaum itu terdapat di kampung kami. Yang majoritinya memang kami Selakau, ya. Yang kedua majoriti Bidayuh. Lupa juga saya cakap tadi, Iban saya kategorikan dalam golongan Bidayuh juga. Jadi yang kedua ialah Bidayuh. Kemudian yang ketiga Cina, dan yang keempat Muslim. Muslim memang belum ramai lah. Kalau diikutkan di kampung Sako 2 ianya baru 1 rumah penduduk saja yang baru sedikit, baru sebuah rumah. Bangga lah ada perkauman yang berbilang kaum tentu. Jadi kalau itu kepercayaan kita, harap-harap kita boleh bersatu. Keke Normin, boleh saya tahu apa yang menyebabkan kita membantah berkenaan dengan perpecahan tadi, berkenaan dengan pembagian kampung tadi? Asal usulnya kami memang cukup bersatu pada sebelum itulah, waktu itu. Jadi kami rasa berat untuk dipisahkan sebenarnya. Sebab kalau diikutkan pentadbiran Keke Anel dulu semasa Keke Anel ianya cukup berjaya lah, seperti yang kami tengok. Jadi kejayaan dia macam seolah-olah kami pisahkan. Walaupun saya sendiri dicalonkan jadi ketua kampung pun, saya sendiri pun rasa memang sampai hari ini kepercayaan itu rasanya memang betul-betul masih percaya dengan Keke Anel, memang supaya disatukan balik kalau boleh. Dia macam itu. Sebab kejayaan yang Keke Anel dapat sekarang ini, yang dia bawa sekarang ini cukup berjaya, dan kami percaya suatu hari nanti sekiranya kami masih bergabung, kami boleh beri peluang untuk Keke Anel ini. Orang-orang dia ada sekarang jadi ketua kampung, ada kemungkinan kami akan angkatnya jadi penghulu. Itu sasaran kami sekarang aja. Sebab dia kepercayaan dari segi masyarakat ke anak-anak
penduduk tempatan memang betul-betul percaya dengan dia. Oke lah. Saya percaya kampung Sebako ataupun seperti kampung-kampung lain juga yang selalu mengadakan bermacam-macam aktiviti kan. Jadi saya mau tanya Keke Anil lah, apa aktiviti yang paling tidak suka? Dan mungkin Keke Anil boleh bagi sebab, Keke Anil boleh bagi sebab tidak kita menyukai aktiviti tersebut. Oke, sebelum saya dulu ada yang soalan tadi mendekat maksud soalan ini adalah aktiviti sosial. Ya, aktiviti sosial. Terima kasih atas soalan ini. Jadi sebenarnya sebagai ketua kaum dan juga pentapir di dalam kawasan kampung, walaupun di tingkat kampung ini kita memiliki erat dan perpaduan antara penduduk. Jadi inilah kekuatan kita dalam satu kelompok komuniti di kawasan ini. Jadi bagi saya sebenarnya banyak aktiviti yang menarik yang menggalak kepada ataupun menjurus kepada perpaduan di perkalian persaudaraan yang erat. Jadi sebab itulah saban tahun kita sentiasa mengadakan banyak aktiviti. Seumpamanya di musim gawai kita mengadakan banyak aktiviti gawai yang bersangkut paut dengan dengan perpaduan. Contohnya kita akan mengadakan sukan rakyat, kita mengadakan pesta gawai, anjuran bersama DKK, dan juga kita mengadakan sukan dan sebagainya. Banyak lagi aktiviti yang merupakan budaya kita sebenarnya yang harus kita amal, karena kita tahu itu adalah kunci kepada kejayaan kita mentadbir pemerintah. Dan inilah antara aktiviti yang sebenarnya menarik bagi kita. Dan di samping itu juga sebagai mentadbir di dalam kampung kita tidak melupakan untuk mengadakan aktiviti sosial lain, seperti kita membantu keluarga yang kurang kemampuan, kita membantu menyelesaikan kawasan-kawasan yang kita anggap mencemar pemandangan di kampung, dan juga kita sentiasa mengadakan aktiviti untuk menceriakan kampung di tingkat kelompok-kelompok kawasan. Contohnya kampung Sebako kita bagikan kepada 6 atau 7 kawasan, kemudian kita mengadakan pertandingan keceriaan kawasan. Jadi disinilah kita memupuk minat seluruh warga untuk bersama. Samping mereka ada unsur-unsur pertandingan, jadi itu membakar semangat mereka untuk mengadakan aktiviti dengan bersungguh-sungguh. Jadi itulah perkara-perkara yang menarik. Banyak yang lain. Jadi yang utama ini yang saya sebut. Berkenaan dengan perayaan pula, mungkin Keke Nomin ada pandangan kita ataupun ada sesuatu yang mau dikongsikan tentang perayaan yang sampai di kampung kita. Mengenai perayaan yang kami ada di komuniti kami di kampung Sebako, kami ada perayaan Hari Gawai yang tidak lama ini nanti 1 hari bulan 6 kami akan menyambut dan merayakan Hari Gawai tersebut. Jadi perayaan Hari Gawai lah satu-satunya yang bermakna di kampung ini. Setiap kampung, setiap tahun kami akan mengadakan perayaan tersebut. Tidak kira sama ada secara pelaksanaan ataupun secara meriah, ianya pastinya dilakukan. Antara perayaan yang terbesar yang rasanya perlu kami adakan ialah masa mengadakan perayaan kawin. Di samping itu ada perayaan-perayaan lainnya juga. Semasa kami mengadakan perayaan tersebut, jadi kami menjemput ramai-ramai pengunjung supaya menyaksikan perayaan tersebut. Antara lainnya perayaan kecil-kecil itu kami buat secara tidak perbik, secara kecilan ya. Betul. Terima kasih. Untuk Keke Anil pula, kami menanya apakah perubahan terutama dari segi pembangunan yang dapat kita lihat, yang dapat kita saksikan di kampung kita sepanjang tempoh kita bergelar ketua kampung ataupun sebelum bergelar ketua kampung. Oke, terima kasih sekali lagi atas soalan ini. Jadi apabila kita sebut tentang pembangunan, sebenarnya di era tahun 70-an kampung Sebako memang boleh dianggap satu kampung yang begitu
kekurangannya sebab tapi di atas kesadaran telah ada yang lebih hidup daripada saya, maka kita sedang satu tindakan yang baru perlu kita ambil. Jadi sebab itulah kita telah berbincang dan berpakat untuk berpindah daripada kampung lama ke kampung baru. Jadi tempat kita membuat rekaman sekarang adalah kampung baru. Kita bermula di sini pada tahun 1939 dan sebelum itu kita tinggal di Sungai Sebangun. Jadi apabila kita pindah ke sini, satu perkara yang paling kita beri keutamaan pada masa itu adalah suruh untuk mencapai kemajuan dalam akademik atau pendidikan dan juga ekonomi. Kemudian kita melangkah kepada cara kehidupan sehat. Jadi 3 aspek utama inilah yang kita dapatkan. Jadi dari segi pembangunan lainnya, maka dari tahun ke tahun kita berjaya membawa pembangunan infrastruktur utama kemudahan asas. Maka sebab itulah sampai sekarang kemudahan asas di kawasan suatu sebenarnya kita sudah cukup, walaupun banyak perbaikan perlu, tetapi kita rasa berbangga karena kita sudah mempunyai hampir keseluruhan kemudahan asas yang utama. Jadi dari segi pembangunan modernisasi maupun yang lainnya yang dari segi ekonomi, maka saya percaya daripada tahun 1975 kita telah meningkat mungkin 10 kali ganda ekonomi. Begitu juga dengan pendidikan, kita mungkin sudah meningkat lebih 10 kali ganda daripada tahun depan. Jadi kita amat bersyukur dengan pembangunan yang kita lakukan, dengan kemudahan sekolah, kemudahan perpustakaan yang ada, dan kita mencari ilmu yang lebih sesuai dengan keadaan sekarang. Maka usaha kita bisa membuahkan hasil, maka itu adalah pembangunan yang paling penting rasanya dalam diri saya sebagai jadi saya bangga sekali lah. Jadi untuk keseluruhan pembangunan kita di kampus sebenarnya amat bangga sekali. Oke, saya mau tanya pada Keke Nobin, apa yang membuatkan kita bangga dengan kampung halaman kita? Saya bangga dengan kampung kami, kampung Sepaku, kampung Sepaku 2 dan kampung Sepaku 1. Kampung kami ini sebenarnya dia memiliki bermacam-macam ini untuk pelancongan, kemudahan ekonominya, cantik cantik, kolam air panas. Jadi kami rasa cukup berbangga dengan harta-harta yang kami ada, yang sepatutnya walaupun belum dimajukan oleh kerjaan. Jadi kami rasa kami cukup bangga memiliki benda-benda seperti ini. Ada air terjun cantik, ada kolam air panas yang sudah yang sudah kita rasa sekarang ini, yang kita ada mini hydro. Jadi kita bangga barang ini semua ada di kampung kami. Nah, lebih-lebih lagi kita mempunyai sungai yang banyak, sungai yang bersih. Jadi kita boleh menikmati sungai yang bersih, menikmati udara yang segar. Selain itu mungkin ada lagi yang belum kita ketahui. Mungkin kita ada apa ini, kalau kita dengar cerita kita ada pelembungan di ini belum kita ketahui, tapi kita sudah mendapat cerita ini kami diusahakan oleh kerjaan, yaitu memang kami mempunyai dua macam-macam kemudahan. Jadi kami banggalah sebagai penduduk kampung di kampung Sepaku. Jadi bermakna kampung Sepaku 2 tuh mempunyai keindahan alam semula. Ya, keindahan alam semula jadi sampai mana berbagai keindahan alam semula jadi yang terdapat di kampung kami. Jadi kami cadang kalau kerjaan boleh membantu kami untuk memajukan benda-benda ini, benda-benda kemudahan yang ada ini. Suatu hari berkemungkinan kampung kami akan menjadi lebih baik, menjadi lebih maju, Lebih terkenal. lebih terkenal. Itu sasaran Pak. Oke. Tadi kita sudah puas bercerita mengenai kampung halaman kita, terutama di kampung Sepaku. Jadi mungkin kita pergi lebih jauh lagi, yaitu mengenai daerah Nubuk. Misalkan bertanya juga kepada Keke Anil, bolehkah kita ceritakan seperti itu tentang daerah ini? Dari dahulu
sebuah daerah yang dulunya boleh dikatakan terpencil di awal tahun itu juga dengan pekan kecil sematan. Jadi dua pekan ini adalah macam adik-adik. Jadi kita lihat daripada tahun 1930 hingga sekarang Lundu ini istimewa bagi saya dalam dalam muslim dalam teknik, tetapi dari segi perpaduan budaya kita tidak pernah memisahkan antara satu sama lain, walaupun tapi kita bisa berkawan-kawan ataupun teknik lain tapi kita tahu ini. Jadi dengan adanya perasaan ataupun sikap sayang kami yang kita semua dapat membangun harmoni dan juga akan membangun. Jadi dengan itu saya minta saya menjadi salah untuk membuat pembangunan di sini. Dan tambah lagi dengan keadaan yang strategis di ujung kawasan Sarawak dan di kawasan Tanjung. Jadi banyak tempat-tempat menarik, terutama pada akhir-akhir ini banyak kawasan-kawasan baru yang diteropong yang sifatnya dipakai kesamaan dan diberikan tentuan untuk dijadikan salah satu tempat di dalam agenda perjuangan bersama kita untuk semuanya yang saya sendiri sebagai ketua masyarakat memang bangga ini kami. Jadi itu antara para peserta yang menarik untuk dan memang banyak yang menggunakan hijau, rangkaian air terjun yang berbagai, keindahan alam flora dan fauna itu juga yang dilaksanakan pada gunung. Maka sebab itulah sering dikatakan oleh pelatih untuk membuat acara ekspedisi saintis berkaitan dengan flora dan fauna, berkaitan dengan binatang yang mungkin kita berkeliaran mungkin tidak terdapat lain, ada terdapat di dan yang paling menonjol itu adalah rumah spesial yaitu rumah makna. Itu adalah antara muncul, gambar, bukan dengan paling istimewa itu adalah Bagi channel ini, apakah menariknya Lundu berbanding dengan kawasan-kawasan lain? Bagi saya menariknya Lundu, pekan Lundu ialah merupakan dari pekan berganding dengan pekan Sematan atau yang lainnya, di mana sekarang kita dapati menyatakan Lundu sekarang yang cukup terangkat dan cukup maju namanya. Pekan Lundu sekarang ini kita mempunyai center. Selain itu kita juga mempunyai Belajar Training Center. Selain dari itu kita banyak sumber-sumber air, sumber alam semula jadi yang boleh kita nikmati di kawasan ini. Jadi sepertinya kita banggalah dengan adanya benda-benda ini di Lundu. Jadi selain itu kita juga menikmati udara yang segar, fauna dan berbagai. Selain dari pembangunan yang kita ada, selain daripada Fintech dan Belajar Training Center, pembangunan kita sekarang yang sedang berjalan lancar ialah jalan utama kita dalam pembangunan. Kita bangga ada jalan pembangunan yang sekurang-kurangnya dapat meningkatkan perjalanan kita daripada dulu makan masa sampai berjam-jam untuk pergi ke Kuching, jadi sekarang kita kurang dari 1 jam untuk pergi ke Kuching untuk satu urusan istilahnya urusan begitu. Jadi kami banggalah dengan adanya pembangunan yang diantar ke Lundu seperti ini. Jadi seandainya boleh kerajaan majukan lagi yang perlu di Lundu, kami rasa cukup perlu di Lundu. Kalau boleh adakan kapal terbang, adakan lapangan kapal terbang. Itu yang diperlukan sekarang ini. Sebab kita mempunyai tapak yang mencukupi rasanya di kawasan nasional, di kawasan luas. Apakah perubahan di Lundu yang dapat kita saksikan dalam tempo, mungkin dalam tempo 10 tahun? Dalam tempo 10 tahun, kalau kita sebut dalam tempo 10 tahun, satu contoh masa yang dapat menjadi. Tapi apa yang dapat saya katakan daripada
bangunan yang paling ketara adalah di sana adalah Alaihan Kotnan. Jadi zaman beliau lah kita lihat bangunan begitu rancak di dulu. Sehingga kan sekarang kita lihat di dulu terutama sekali kita lihat daripada jalan raya kesesakan waktu. Apabila kesesakan waktu maka dengan sendiri melakukan kepadatan penduduk. Nah, kemudian yang disukai oleh orang-orang yang datang kerja ataupun ada serikat-serikat besar yang datang lalu. Jadi adalah satu pembangunan yang daripada pembangunan itu sendiri kita lihat bahwa menurut sebenarnya tidak berubah. Begitu juga dengan pembangunan lain pasar bangunan yang kecil sekarang semakin berkembang. Nah, begitu juga dengan tempat-tempat untuk bisa beriadah daripada satu blok ini sudah ada puluhan. Begitu juga dengan tempat-tempat kita untuk mencari makanan di Indonesia. Kalau dulu kita cuma ada 2-3 buah itu, sekarang kita bisa. Jadi tidak kata-kata tidak ada masalah. Jadi ini adalah satu pembangunan yang cukup ketara sekali. Begitu juga dengan penambahan kantor. Kalau dulu jalan raya semua kita bisa dengan apa begitu, sekarang semuanya kita bisa duduk dalam kemudian kita tinggal sebenarnya kita tidak pernah melakukan persidangan perbedaan dari salah kepada perbedaan itu dari orang sesat berkaitan Baiklah, saya rasa kami dengan demikian telah menjawab semua salah dengan jawaban yang sangat hebatlah, jawaban yang mungkin memberikan inspirasi kepada yang mereka yang punya kompetensi. Jadi pihak kami dari Sekolah Media ini terima kasih kepada Kiki Adil dengan ekonomi dengan segi buatan masa pada bertanggung untuk bersama-sama